berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Salam, selamat pagi. Bertemu lagi di sapaan teduh kita di pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang baru yang Kau limpahkan buat kami anak-anak-Mu di pagi hari yang indah ini. Sebentar Tuhan, kami ingin duduk diam merenungkan sebagian firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu lah yang mengajari kami sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berfirman dan berkata-katalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 78, ayat 3 dan ayat 4, begini bunyi firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sepanjang hidup harus belajar. Itulah sebuah ungkapan dari kata bijak yang pernah kami baca. Dari ungkapan ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa hidup kita selalu harus belajar. Belajar dari segala sesuatu. Salah satu hari ini sebenarnya kita juga ingin belajar. Karena Mazmur 78 diberi oleh Lembaga Alkitab Indonesia judul Pelajaran dari Sejarah. Hari ini kita diajari belajar dari sejarah. Mazmur 78 ini adalah bukan mazmur yang berisi mengenai permohonan, bukan mazmur berisi mengenai doa, tetapi mazmur ini ingin mengingatkan kepada bangsa Israel pada saat itu dan kepada kita juga bagaimana sebenarnya perbuatan-perbuatan Allah yang telah Allah lakukan buat bangsa Israel dari keluaran sampai pada masa Daud. Ini yang diangkatkan oleh kitab Mazmur tersebut. Jadi dengan belajar sejarah, kita ingin melihat bagaimana perbuatan-perbuatan Allah itu. Dan tidak hanya belajar, tapi rupanya bagaimana mengetahui apa yang dibuat Allah itu, rupanya dapat diketahui oleh orang yang akan datang karena diceritakan. Jadi kita disuruh belajar untuk mengetahui perbuatan Allah. Selain itu, kita juga disuruh untuk menceritakan perbuatan
perbuatan itu. Tentu ini dengan tujuan agar orang-orang yang hidup bukan hanya pada masa situasi asap mengajar, tetapi juga pada masa sekarang dan masa akan datang, kita bisa tetap melihat, belajar bagaimana perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa itu. Jadi dari bahan ini ada beberapa hal yang kita dapat belajar saat ini. Pertama yang kita pelajari adalah kita untuk mengungkapkan perbuatan-perbuatan Allah itu kita perlu bercerita. Bercerita dari satu mulut ke mulut yang lain. Bercerita dari orang tua, secara khusus kita sebagai orang tua, kepada generasi penerus kita. Masalahnya, apakah masih ada waktu kita untuk bercerita? Kita dapat melihat bagaimana situasi keberadaan kita di zaman kehidupan kita pada masa ini, kita yang selalu sibuk. Kita dapat melihat bagaimana kita berangkat pagi hari dan pulangnya malam hari. Karena kesibukan kita, rasanya kita tidak memiliki waktu lagi untuk bercerita dengan anak-anak kita. Bahkan untuk duduk makan bersama saja, mungkin kita tidak punya waktu. Tapi hari ini kita diingatkan, sesibuk apapun kita, marilah kita pakai waktu itu untuk dapat duduk bersama dengan anak-anak yang terkasih kita, bercerita kepada mereka. Dan cara bercerita itu dikatakan di sini bukan hanya sekali, tetapi dilakukanlah berulang-ulang. Ini sangat penting, karena kita tahu bahwa dengan bercerita kita akan berinteraksi. Dengan bercerita anak-anak kita akan memiliki pemahaman dan pengetahuan. Dengan bercerita kita berbagi pengalaman. Karena ada pepatah mengatakan, pengalaman adalah guru yang paling baik. Dan pengalaman itu adalah sejarah masa lalu. Dan dari pengalaman itu, kita akan bisa menentukan sikap dan tindakan kita. Jadi sesibuk apapun, pakai waktu untuk bercerita. Dan lakukanlah berulang-ulang. Yang kedua, apa isi dari cerita kita? Nats ini jelas mengatakan bahwa puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Asap mengingatkan bagaimana perbuatan Allah bagi bangsa Israel. Secara khusus dari Keluaran sampai masa Raja Daud, kita dapat lihat bagaimana perbuatan Allah yang luar biasa. Allah mengeluarkan mereka dari Mesir, menemani mereka di padang gurun dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Dan mereka diantarkan sampai ke tanah Kanan. Itu perbuatan Allah. Dan semua itu bukan karena kuat dan gagah dari bangsa Israel. Demikian juga dengan saat ini. Kita mungkin mengalami padang gurun, mungkin mengalami pergumulan, mungkin mengalami masalah. Dan mungkin kita juga sudah memiliki pengalaman bagaimana Tuhan menopang kita dalam hidup kita. Ketika ada masalah, pergumulan, sakit, penyakit, dan juga masalah ekonomi, kita bisa keluar dari masalah itu. Itu membuat kita bisa menyaksikan kebesaran Allah. Itu bisa membuat kita tidak putus asa, dan pertolongan Tuhanlah yang menguatkan. Jika kita juga berhasil saat ini, itu semua bukan juga gagah kita, dan itu tidak membuat kita sombong dan merasa jumawa. Ini juga kita perlu ceritakan kepada anak kita, supaya dia dapat mengetahui, baik gagal Tuhan masih tetap beserta dengan kita, baik susah Tuhan juga masih beserta dengan kita, baik kita berhasil Tuhan juga masih beserta dengan kita, membuat kita berhasil. Jadi kita mau menyaksikan bahwa segala persoalan, segala masalah itu dapat diatasi bersama dengan Tuhan. Tuhan lebih besar dari masalah tersebut. Segala keberhasilan dan segala kesuksesan itu juga karena pertolongan dan berkat Tuhan. Mari kita ingatkan anak-anak kita. Mari kita ceritakan ini. Jangan hanya kita ceritakan kesuksesan kita. Jangan hanya kita ceritakan apa yang membuat kita berhasil karena kekuatan kita. Di atas semua itu karena Allah yang bekerja. Ini yang paling penting perlu kita ingatkan. Kemudian yang ketiga, dengan kita bercerita dan menyaksikan kebesaran Allah, kita mau mengatakan bahwa Allah itu
adalah Allah yang setia dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahwa Allah yang tidak terbatas waktu. Allah lah yang menguasai waktu. Dan di dalam tangan Allah lah semua perjalanan hidup manusia. Bukan hanya hidup kita di dunia ini, tetapi dari firman Tuhan kita belajar bahwa Allah juga menguasai setelah kita meninggalkan dunia ini. Ini penting. Jadi dengan menceritakannya berulang-ulang, kita mau katakan Allah itu adalah Allah yang sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah yang berkuasa, Allah yang tetap setia menopang kehidupan kita, anak-anaknya. Mari pakai waktu, berceritalah. Roh Kudus memampukan kita, dan Roh Kudus memateraikan cerita yang kita ceritakan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita juga nanti bercerita kepada cucu kita, dan cucu kita juga bercerita kepada cicit kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, mampukan kami bercerita dan menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar. Ajari kami memakaikan waktu. Karena kami tahu Tuhan, dengan kami bercerita, kami memperkenalkan Engkau buat anak-anak kami, buat cucu kami. Dan juga mungkin anak dan cucu kami juga bercerita nanti buat anak dan cucu mereka. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami angkatkan doa kami. Kami berdoa buat saudara-saudara terkasih kami, Permingguan P3S dan Permingguan Sampit. Mari Tuhan berkati semua jemaat-Mu, buat jemaat-Mu dapat bertumbuh dalam iman percaya mereka, sehingga mereka juga dapat menjadi saksi-Mu di tempat mereka berada. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani juga di tempat itu, sehingga mereka juga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Berkati semua pekerjaan dan usaha jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka juga dapat mencukupi kebutuhannya. Kami menyerahkan jemaat-Mu, Permingguan P3S dan Permingguan Sampit ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami Bapa, ini permohonan kami. Kami panjatkan kepadamu dengan kerendahan hati kami, di dalam satu nama Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajari kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, salam, sampai bertemu lagi di lain kesempatan.